Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini tanggal 23 April 2020 kita masih diberi kesempatan membantu ilmu lagi. Nah, hari ini insya Allah saya selaku host, kemudian juga pada hari moderatornya adalah Adani. Kita berkata sendiri beliau dari Aceh. Dari yang dari pada hari ini yaitu Heriani dari TK Pesantren Kecamatan Racun Bintang. Pada pagi hari ini materi yang akan disampaikan yaitu mengenai stunting, tali stunting dan lagi. Untuk yang kedua kalinya sebagai presenter, jadi saat ini saya dua kali sebagai host dan Indah juga dua kali sebagai moderator. Nah, untuk selebihnya kami silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf suaranya. Suaranya Bu. Pada pagi hari ini saya anak-anak dari anak-anak dan pada hari ini jadi saya akan analis penting dan untuk dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah pagi hari ini di hari yang cerah, dalam keadaan sehat walafiat, menjelang Ramadan. Besok insya Allah kita mulai berpuasa. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat sehingga kita bisa melewati semuanya dengan baik. Pada hari ini saya akan berbagi tentang stunting dan pencegahannya. Bukannya menggurui, bukan, tapi hanya sekedar sharing apa yang pernah saya dapat pada saat saya mengikuti program dari UNICEF yang bekerja sama dengan Kemendikbud, dan YRKK yang saat itu diadakan di Kabupaten Bogor. Karena di Kabupaten Bogor tahun 2018 berdasarkan survei dari UNICEF, dinyatakan Kabupaten Bogor memiliki tingkat stunting yang tinggi. Yang ada di Indonesia ada 2 kabupaten, yaitu yang pertama di Kupang, yang kedua adalah Kabupaten Bogor. Saat itu saya terlibat di dalam program tersebut. Apa sih yang dapat kita kenali dari stunting dan bagaimana pencegahannya? Ya, kita buka slide yang selanjutnya. Baik, saya akan memaparkannya. Oke. Apa sih itu stunting? Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, panjang, sehingga tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya atau suka disebut gagal tumbuh. Nah,
Menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan dengan tinggi di bawah minus atau di bawah rata-rata, sedang dan berat. Dan -3 stunting yang kronis yang cukup berat. Diukur dari standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Jadi ini sudah menjadi masalah dunia ya, karena Indonesia termasuk di dalamnya. Pantauan status gizi atau PSG pada tahun 2017 menunjukkan prevalensi balita stunting di Indonesia masih sangat tinggi, yakni 29,6% di atas batasan yang ditetapkan oleh WHO sebesar 20%. Nah, pada tahun 2015 Indonesia tertinggi kedua. Selamat datang Pak Anwar. Indonesia, iya, oke. Indonesia merupakan negara nomor 4 dengan angka stunting yang tertinggi di dunia. Sedih sekali harus mendengar hal tersebut ya. Nah, pada tahun 2018, sebelumnya di tahun 2017 di Kabupaten Kupang itu sudah dilaksanakan. Nah, pada tahun 2018 UNICEF bekerja sama dengan Kemendikbud, YRKK yang didanai oleh IKEA Foundation dan dibantu oleh 12 orang tutor dan 40 guru pemandu se-Kabupaten Bogor. Kita ditugaskan untuk mengedukasi 100 lembaga PAUD dari yang ada di Kabupaten Bogor, itu dari 20 kecamatan yang kasus stuntingnya tinggi. Jadi di Kabupaten Bogor itu ada 40 kecamatan. Nah, tetapi di 20 kecamatan itu ada kasus stunting yang cukup tinggi. Makanya 20 kecamatan itu dipilih. Dalam satu kecamatan itu ada 5 lembaga yang diedukasi dari 20 kecamatan tersebut. Nah, salah satunya saya bergabung di program tersebut. Saya ditugaskan di Kecamatan Parung Panjang. Saya bertiga waktu itu. Saya sebagai guru pemandu, lalu Ibu Budi Susilowati SPD MPD sebagai tutor, dan satu lagi Ibu Titin Yulistiani, itu dia kebetulan narasumber anak berkebutuhan khusus. Jadi kami bertiga mengedukasi 5 lembaga baik TK maupun PAUD untuk di Kecamatan Parung Panjang, itu di pelosok-pelosok. Nah, lalu kami menyampaikan apa sih penyebabnya. Nah, ternyata penyebab stunting itu disebabkan oleh faktor multidimensi. Jadi dari semua bidang, semua faktor gizi yang buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita. Lalu kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Terbatasnya akses layanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan postnatal atau setelah melahirkan. Apalagi di pelosok-pelosok daerah seperti yang saya kunjungi di Parung Panjang. Itu untuk menuju ke daerah tersebut, itu kita perlu perjuangan, jalannya yang luar biasa berlumpur dan sangat jauh dari kesan ibu kota ya, sangat jauh sekali dan sangat miris, padahal letaknya tidak jauh dari ibu kota. Lalu kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Nah, akses air bersih dan sanitasi ini karena sangat mendukung ya, menyebabkan terjadinya stunting. Banyak warga yang masih belum memiliki jamban yang sehat, terus belum memiliki air bersih, jadi mereka masih mandi di kali,
buang air di kali, ambil air minumnya juga dari kali. Nah, selanjutnya kurangnya akses makanan bergizi karena ketidakmampuan biaya. Nah, faktor ekonomi lah yang utamanya. Nah, karena faktor ekonomi itu menyebabkan segalanya. Mereka tidak mampu untuk memenuhi gizi yang seimbang untuk dirinya, anaknya yang dikandung, dan anaknya yang sudah dilahirkan, bahkan keluarganya gitu. Selanjutnya, apa saja gejalanya? Nah, gejala stunting bisa diidentifikasikan dari berat badan yang rendah sesuai dengan usia dan pertumbuhan tulangnya yang tertunda, jadi tingginya lebih rendah gitu. Terus pertumbuhan giginya melambat. Seharusnya anak usia berapa bulan, 6 bulan sudah mulai tumbuh gigi, tapi dia terlambat tumbuhnya. Terus buruknya kemampuan fokus dan mengingat pelajaran, jadi kalau kita sebut mungkin lola ya gitu. Terus pubertasnya, masa pubertasnya itu terlambat, jadi seharusnya di usia 12 sampai 15 tahun dia sudah mengalami pubertas atau menstruasi kalau untuk perempuan, tapi dia terlambat seperti itu. Nah, apa yang akan terjadi kalau misalnya tadi terlambat semuanya? Nah, yang akan terjadi adalah terganggunya pertumbuhan fisiknya. Nih, banyak anak-anak yang tinggi badannya kurang dari usianya yang seharusnya usianya. Terus perkembangan otaknya terganggu, anaknya kurang fokus pada saat belajar. Terus mempengaruhi kemampuan berpikir dan prestasi di sekolah. Jadi anak-anak yang berprestasi itu cukup minim gitu, karena faktor dari kasus stunting ini, karena kan menyebabkan dia tidak bisa berpikir dengan fokus kalau dia makanannya kurang bergizi atau tidak dipenuhi makanannya gitu. Terus selanjutnya kurang produktivitas dan kreativitas. Bagaimana dia mau berproduktivitas dan berkreativitas kalau pemenuhan gizi seimbangnya tidak bisa dipenuhi karena faktor ekonomi tadi, layanannya tidak ada gitu. Sedangkan walaupun pemerintah sudah memprogramkan layanan untuk ibu hamil secara gratis, persalinan gratis, tetapi masih banyak masyarakat yang di pelosok-pelosok daerah itu yang belum bisa menjangkaunya. Bahkan untuk memeriksakan kehamilannya mereka sangat sulit gitu. Selanjutnya, nah ini jenis kesalahan kalau misalnya gizinya tidak seimbang. Stunting yang pertama, anak lebih rendah dari anak yang lain yang gizinya seimbang. Terus badannya terlalu kurus dari tingginya ya, tidak proporsional maksudnya. Lalu ada anak yang terlalu gemuk atau obesitas. Nah, itu dari faktor gizi tadi. Selanjutnya, nah, prosentasenya antara anak obesitas remaja dan dewasa. Kalau untuk remaja itu cenderung anak laki-laki yang lebih banyak obesitas daripada anak perempuan. Nah, itu untuk remaja. Tapi kalau untuk usia dewasa terbalik, justru para kaum ibunya, kaum perempuannya yang obesitasnya lumayan banyak ya, ini dari penelitian yang dilakukan. Nah, faktor obesitas tadi itu bisa menyebabkan risiko kematian, ya, karena ada beberapa penyakit yang mengintai mereka. Apa saja sih penyakit yang mengintai mereka? Karena status gizi mereka tersebut. Nah, terus selanjutnya gangguan kemampuan belajar tadi yang sudah saya jelaskan di atas. Mereka kurang fokus, terus mudah terinfeksi dan mudah sakit karena daya tahan tubuhnya minim, imunitasnya kurang, serta usianya lebih pendek dari usia yang rata-rata kalau misalnya
hidup sehat gitu. Perkembangan otaknya dan sarafnya yang terganggu, terus pertumbuhan organ dan tulang serta ototnya, terus biokimia metabolisme tubuhnya. Ini mengganggu kemampuan kognitif dan belajar, terus imunitas, lalu penyakit. Nah, penyakit yang tidak menular nih, yang tadi sangat kita takuti ya. Yang pertama adalah diabetes, ya, stroke, penderita jantung dan gagal ginjal. Nah, itu yang sangat menghantui Indonesia karena kasus itu yang sangat tinggi saat ini. Nah, terdapat kecenderungan kematian akibat dari penyakit menular ya. Lumayan cukup tinggi ya. Ini ada penyakit menular itu ada 56%, yang penyakit yang tidak menular yang seperti stroke, hipertensi, diabetes, dan jantung itu ada 37%. Nah, gitu, seperti itu. Sumber ini saya dapat dari WHO pada tahun 2015. Ini dia penyakit yang mengintai kita kalau gizi kita tidak seimbang. Dari kasus stunting itu, inilah yang paling kita takuti, yang sekarang menjadi momok di Indonesia dan menghabiskan banyak dana karena pemeliharaan kesehatannya menguras banyak dana. Yang pertama adalah sakit jantung, penyakit jantung. Penyakit jantung itu jantung koroner, pembengkakan, penyempitan, dan gagal jantung. Yang kedua, stroke. Nah, stroke ini tidak pandang usia untuk saat ini. Siapapun di usia berapapun, dari umur 20-an pun bisa terjadi dan bisa mengalami stroke karena tidak seimbang antara asupan makanan terus dan pola hidupnya. Lalu ketiga adalah ginjal. Nah, nomor 3 di Indonesia itu adalah penyakit ginjal, gagal ginjal terutama ya. Saya pernah menemui pasien termuda itu adalah umur 23 tahun, dia harus cuci darah seminggu 2 kali. Lalu diabetes, yang mungkin biasa kita sebut penyakit gula ya. Oh, itu turunan. Ternyata tidak menjamin diabetes itu penyakit turunan, tapi dari pola hidupnya, dari pola makannya juga sangat berpengaruh. Yang keempat adalah kanker. Kanker ini tetap dari pola makan, gizi itu yang mempengaruhi terjadinya 5 penyakit ini. Nah, bagaimana pencegahan? Yang pertama adalah 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini yang ditujukan untuk calon ibu. Calon ibu, dia harus rutin memeriksakan diri, kehamilannya, dari perkembangan usia kehamilan dari 1 sampai 9 bulan ya, 1 sampai 9 bulan. Lalu memperhatikan makanan yang diasupnya atau piringku isinya apa sih gitu. Makanan pokoknya apa saja, lauk pauknya apa saja, buah-buahannya apa saja, dan sayurannya apa saja. Nah, di situ harus diperhatikan, tidak harus yang mahal. Protein bisa berupa tempe, tahu, itu bisa dari protein hewani atau nabati, atau telur. Buah-buahan juga banyak di Indonesia, buah-buahan yang murah, dan sayuran juga sama. Nah, lalu tidak lupa ibu hamil ini minum tablet penambah darah, jadi biar tidak mengalami anemia, karena anemia itu menyebabkan kesehatan ibu terganggu. Nah, tadi. Lalu pola asuhnya, pada saat di dalam kandungan kita sudah mulai melakukan pola asuh. Ya, dari aspek perilaku ya, orang tuanya, misalnya periksa kehamilan secara rutin sampai 9 bulan, terus menjaga emosi ibu hamil agar dia tidak stres, tidak mengalami gangguan yang berarti pada saat kehamilannya. Mungkin bisa dibaca di buku 1000 hari
Saya punya buku lembar balik fasilitator untuk orang tua, pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Itu berupa poster. Ini saya dapatkan dari Dinas Pendidikan. Ini dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2018. Nah, mungkin kalau yang belum punya bisa browsing di internet seperti apa sih yang lebih lengkap dan detailnya gitu. Nah, ini dia nih. Pada saat sudah melahirkan, yang pertama harus dilakukan adalah inisiasi atau inisiasi dini menyusui. Jadi segera diberikan ASI atau IMD, ya, inisiasi menyusui dini. Yang kedua adalah ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Yang ketiga, memberi makanan pendamping ASI yang berkualitas dari bahan lokal mulai dari usia 6 bulan. Lalu dilanjutkan dengan ASI sampai usia 2 tahun atau lebih dengan makanan yang seimbang pula gitu. Yang ketiga adalah selain pola asuh tadi. Yang ketiga adalah edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja. Dan edukasi tentang persalinan dan inisiasi menyusui dini. Jadi bukan hanya para ibu hamil, tetapi para remaja juga harus diedukasi tentang stunting ini, yang sebaiknya bagaimana gitu. Selanjutnya adalah akses terhadap sanitasi dan air bersih yang mudah. Nah, masih banyak di daerah-daerah tertentu yang kesulitan dengan air bersih, terus kesulitan dengan tempat-tempat sanitasi. Jadi banyak lembaga-lembaga swasta yang mengadakan penggalangan dana untuk pembuatan air bersih atau pembuatan sumur bor bagi warga-warga yang kekurangan akses air bersih dan sanitasi. Yang kelima adalah membiasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan tidak membuang air besar sembarangan. Nah, di tempat-tempat yang akses air bersihnya minim, otomatis sanitasinya juga minim. Nah, dengan adanya program-program dari swasta dan pemerintah menyediakan air bersih untuk warga yang kekurangan air bersih, insya Allah sanitasi ini dan air bersih ini akan mudah diakses oleh warga. Yang keenam adalah imunisasi. Nah, imunisasi itu bisa dilakukan dari anak lahir, usia balita, lanjutkan usia dewasa atau pengulangan imunisasi seperti itu. Nah, ada pesan-pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, terutama untuk ibu hamil. Gizi seimbang untuk ibu hamil adalah mengkonsumsi makanan yang beragam, minum air putih 2 liter sehari, batasi garam dan batasi kopi. Nah, lalu gizi yang seimbang untuk ibu menyusui. Gizi seimbang itu tidak harus mahal ya. Kita makan sayur bayam, pakai tempe, itu juga sudah cukup bergizi. Lalu inisiasi dini menyusui. Nah, untuk kaum yang milenial yang sekarang tidak perlu takut menyusui anak. Justru ASI itu sangat baik untuk anak dibandingkan dengan susu formula, karena di dalam ASI itu apa yang dimakan ibu itulah yang akan diterima oleh si anak. Kalau susu formula kan tidak seperti susu ASI ya kandungannya, walaupun sudah sedemikian rupa dibuat dengan sebanyak mungkin kandungan yang baik di dalam susu formula itu. Selanjutnya pemberian makanan pendamping ASI yang sehat. Balita dibiasakan makan 3 kali sehari dengan mengkonsumsi protein hewani atau nabati, telur, tempe, dan tahu. Nah, di anak usia dini di TK ini adalah terjadi
dan ini pengalaman nyata, anak-anak itu tidak terbiasa sarapan pagi. Nah, itu yang menyebabkan anak-anak menjadi fokusnya berkurang, karena asupan makanan yang seharusnya dia terima pagi-pagi untuk energi, supaya dia bisa belajar beberapa jam di sekolah, karena tidak ada asupan itu, jadi dia menjadi kurang fokus, seperti itu. Serta batasi makanan selingan seperti ciki, minum-minuman yang berwarna, yang berasa. Terus perbanyak minum air putih dan aktivitas fisik. Kalau anak usia dini kan sangat suka tuh aktivitas berlari, lompat-lompatan, bermain bersama teman-temannya. Jangan biarkan anak duduk di depan TV atau di depan laptop, karena itu kurang baik untuk anak usia dini ya, terutama. Lalu makan 3 kali sehari, membiasakan protein hewani, sayuran dan buah. Nih untuk yang usia remaja ya, batasi makanan cepat saji dan membiasakan menggosok gigi dan jauhi rokok. Ternyata kebiasaan menggosok gigi itu amat sangat baik. Pada saat kita tidak menggosok gigi, bakteri itu sangat banyak di mulut. Nah, itu bisa menyebabkan infeksi. Pada saat gigi berlubang, itu akan membuat kita menjadi tidak nyaman dan tidak sehat jadinya. Dan itu menyebabkan gangguan-gangguan yang lainnya karena infeksi dari gigi tersebut. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil, pencegahan stunting dapat dilakukan melalui pendekatan gizi dan non-gizi. Jadi bukan hanya gizinya saja yang kita lakukan pendekatan, tetapi non-gizinya, yaitu edukasi terhadap semua masyarakat Indonesia tentang pentingnya gizi yang seimbang, supaya kasus stunting ini bisa semakin hilang di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua adalah pentingnya perbaikan gizi dan kesehatan remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, dan balita, terutama anak usia dini ya. Yang ketiga ada perlunya penguatan dan perluasan cakupan program gizi sensitif terkait stunting nih, yaitu air, pangan, sanitasi, pendidikan, infrastruktur, akses pelayanan dan ekonomi. Alhamdulillah di Indonesia Puskesmas sudah mengadakan edukasi. Kalau misalnya di kampungnya ditemui ada anak yang mengalami stunting, maka Puskesmas bertanggung jawab memantau perkembangan anak tersebut, sejauh mana gizinya dipenuhi dengan pemberian makanan tambahan dari Puskesmas, dan pemberian susu biasanya dilakukan oleh Puskesmas yang bekerja sama dengan Posyandu, seperti itu. Dan layanan infrastruktur, biasanya kalau di kampung-kampung itu ada bidan keliling, jadi dia mengedukasi masyarakat tentang pangan, sanitasi, pendidikan dan layanan kesehatan untuk ekonomi menengah, seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke Ibu moderator. Ibu Juwana? Ya. Moderator. Oh iya, Ibu Endah. Ya, tadi dari dan bagaimana lanjut atau saya supaya nanti suaranya dia ada yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu Tiwi. Itu tadi kan mengenal anak-anak stunting ya. Ya. Bagaimana kita menentukan jika kita lihat nih anak
anak ini lebih kecil dari teman-temannya, apakah pasti dia stunting atau ada indikator lain buat kita menentukan kalau ini stunting ini tidak gitu. Oh iya, Apa pas lebih kecil dari temannya atau indikator lainnya apa gitu. baik. Langsung saya jawab ya Ibu Ratiwi. Ya. Ya, jadi ada screeningnya. Jadi ada screening. Jadi tahapan pertumbuhan fisik anak itu nanti kan ada berupa poster. Saya lupa di sini menampilkan posternya. Dari situ nanti dari usia misalnya dari sini saya punya posternya. Ini yang untuk usia sampai 1 tahun ya. Di sini kita bisa lihat apakah bayi yang baru lahir, bayi yang umur 1 bulan, apakah sudah sesuai dengan tahapan pertumbuhan fisiknya. Kalau misalnya tidak sesuai, yang mana yang tidak sesuai? Nah, dari hasil screening itu kita bisa berkomunikasi dengan pihak posyandu, pihak posyandu untuk penanganan selanjutnya. Misalnya mungkin dari faktor fisiknya, gerak tubuhnya. Nah, dari hasil screening itu, seharusnya dia sudah bisa melompat 3 langkah, tapi dia belum bisa melompat 3 langkah. Sedangkan yang seusianya sudah bisa, tapi dia belum. Kita lihat lagi beberapa orang, ternyata dia memang terlambat di itu. Jadi ada screening awal. Screening awal itu ada poster yang yang membuat panduan untuk kita untuk screening tersebut. Tapi saya lupa menampilkan di sini. Ada screeningnya. Nyoto, tapi belum ini. Iya. Ini saya lupa tampilkan. Bikin tangguh. Toto udah tinggal ininya. Engkau sama ini. Ada Bu Iswatun. Ada. Bagaimana Ibu Ratiwi? Baik. Ya, berarti ada screeningnya ya. Ada screeningnya. Iya, kita tidak bisa Kok saya nggak melihat itu, makanya saya nanya. Iya, saya pegang tapi saya lupa masukkan di PowerPoint saya gitu. Jadi memang ada screeningnya. Terima kasih kembali Bu Ratiwi. Di sini ada pertanyaan dari sebentar. Dari Bu Wiswatun. Nah, kalau satu kampung terdapat anak yang stunting, bagaimana penanganannya? Nah, dari pihak posyandu, Ibu Iswatun saya jawab ya. Dari pihak posyandu itu yang akan mendata anak yang mengalami stunting. Nah, dari data yang diterima oleh data posyandu, anak tersebut akan ditangani dengan baik. Misalnya apa yang dia kurangnya, misalnya berat badannya yang kurang, berarti akan diberi tambahan makanan berupa biskuit, susu yang biasanya diberikan kepada anak tersebut setiap bulan sekali. Lalu petugas dari posyandu dan puskesmas akan memantau setiap bulan apakah ada progres yang lebih baik ataukah tidak. Kalau misalnya stuck, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Berkonsultasi dengan dokter yang bertanggung jawab di kampung tersebut. Karena itu sudah menjadi program pemerintah untuk kalau bisa menghapus kasus stunting yang ada di Indonesia, terutama di 2 kabupaten yang ada di Indonesia adalah di Kupang dan Kabupaten Bogor. Karena itu tertinggi di Indonesia kasusnya. Itu penanganannya. Apakah ini program pemerintah ini membantu dan koordinasinya kemana? Ya, alhamdulillah UNICEF bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, bekerja sama dengan posyandu, dan kalau untuk tahun ini masih ada bekerja sama dengan UNICEF. Tapi kalau sekarang namanya fasilitator, karena saya sudah tidak bergabung, saya hanya bergabung di tahun 2018 di program UNICEF tersebut. Jadi program pemerintah itu sangat membantu dan koordinasi dengan posyandu. Nah, lagi-lagi posyandu adalah menjadi ujung tombaknya.
Jadi di setiap desa atau RT, di setiap RT itu kan ada petugas posyandu. Nanti petugas posyandu itu akan mendata, lalu mereka melaporkan ke puskes, dari puskes melaporkan ke dinas kesehatan. Nah, dari data tersebut bekerja sama dengan UNICEF, lalu akan diberikan bantuan tadi seperti tadi, berupa makanan, berupa susu, lalu dipantau sampai anak tersebut bisa pertumbuhannya sesuai dengan harapan, sesuai dengan usianya, seperti itu. Jadi di kampung saya, di desa saya ada satu kasus, karena ibu hamil itu sudah usia hampir 50 tahun, dia malu pada saat hamil, jadi dia menyembunyikan kehamilannya. Pada saat bayinya lahir, bayi itu kurang berat badan. Lalu pada saat dia lahir di dukun, jadi tidak dengan bidan. Tapi dari informasi tetangga sampailah ke bidan kampung atau posyandu. Lalu posyandu mendata dan melaporkan ke pihak bidan desa dan puskesmas, lalu didatangi, lalu diedukasi apa yang harus dilakukan dan tindakan apa yang harus dijalani oleh anak yang kekurangan berat badan ini, supaya tidak terjadi stuntingnya terus menerus. Jadi bisa anak-anak tersebut pertumbuhannya jadi lebih baik, seperti itu. Jadi koordinasi antara pemerintah dan program ini sudah sangat baik di Indonesia, terutama di Kabupaten Bogor, karena sampai saat ini masih ada program fasilitator yang 100 lembaga dari 20 kecamatan yang masih dilakukan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 ini, karena programnya dari tahun 2018 sampai tahun 2020 penanganan stunting untuk Kabupaten Bogor khususnya ya Bu ya. Kalau daerah lain saya kurang tahu, tapi tetap untuk penanganan stunting akan dilakukan di seluruh Indonesia, dan di penanggung jawab terbawah adalah kader posyandu, lalu naik ke atas dan selanjutnya. Mereka saling berkaitan dan saling melaporkan dengan pemberian makanan, susu, vitamin untuk anak-anak tersebut. Seperti itu Ibu. Ada lagi Bu Endah? Oh iya boleh, silakan. Kemarin saya yang ikut pelatihan HI itu, Iya. HI, Mm-hmm. mungkin sebenarnya belum jadi ya. Belum. Karena ini ya. Iya betul. Jadi dengan adanya itu kemarin programnya UNICEF tentang stunting ini, akhirnya Kabupaten Bogor merasa tergelitik. Dia merasa mengapa harus menjadi kabupaten yang tingkat stuntingnya paling tinggi. Betul sekali. Kabupaten Bogor berprogram HI itu PAUD HI. Jadi nanti ke depannya, karena kebetulan itu belum selesai ya Pak program pelatihannya. Belum. Kita ada corona ini. Iya. Jadi programnya itu kan nanti yaitu untuk menanggulangi stunting mulai dari usia dini. Jadi nanti PAUD itu harus bekerja sama dengan posyandu dan puskesmas. Iya. Jadi nanti akan lebih cepat tertangani anak-anak yang mengalami stunting gitu. Iya. Jadi kegelitik Kabupaten Bogor. Karena awalnya tidak ya. Pada tahun 2018. Awalnya cuek. Iya. Soalnya pada saat tahun 2018 Direktur PAUD dari Kemendikbud yang membuka acara program guru pemandu dan mentor dan tutor pemandu, Bupati Kabupaten Bogor tidak hadir, ataukah tidak tahu apa bagaimana, saya juga nggak ngerti. Tapi yang atau apa gitu. Jadi kalau merasa malu gitu. Oh, merasa malu. Harus Kabupaten Bogor yang dinyatakan sebagai tinggi stunting gitu. Tapi kan hasil itu didapat dari penelitian dari UNICEF. Jadi yang melakukan penelitian itu adalah UNICEF dari data
apa namanya, data dari Posyandu. Jadi UNICEF itu dia terjun langsung ternyata, dan Jadi ketahuan. Makanya UNICEF mengadakan program ini bekerja sama dengan Kemendikbud, terus Dinas Kesehatan, melibatkan tutor dan guru pemandu se-Kabupaten Bogor. Yang saat itu Bu Tiwi menolak untuk ikut. ya apa namanya, jadi memang kemarin waktu yang pelatihan PKI itu ada juga yang dia bagian yang survei itu dia Iya. dari UNICEF ya, dari Iya. UNICEF dia yang memang mensurvei, datang ke lembaga-lembaga, datang kampung-kampung semuanya, makanya dia punya data real gitu. Betul sekali. Jadi dia bilang kami bukan menembak-nembak masalah data, Betul. tapi memang data ke kampung-kampung. Realitas ya Ibu ya. Nah, dengan cerita itu kan akhirnya ada gebrakan ya Ya. dari Kabupaten Bogor untuk memperbaiki. Iya, tapi sayangnya untuk saat ini tidak didanai oleh IKEA Foundation lagi ya? Enggak, jadi dari kabupaten sendiri, Oh dana gitu. pribadi. Dana pribadi. Karena sudah malu ya. Iya, karena sudah malu dia justru merasa tertantang, ya malu tertantang, jadi dia nggak mau lagi terima dana dari itu ya. Jadi Gitu. dia pengen mandiri gitu katanya. Alhamdulillah. Ya. Berarti IKEA Foundation sudah menyentil dinas Kabupaten Bogor ya. Ya, betul. Betul. Untuk kebaikan bersama ya, untuk kebaikan bersama, tidak ada maksud buruk dari hal tersebut ya. Maksudnya adalah baik untuk memutus mata rantai stunting yang ada di Kabupaten Bogor, karena di Kabupaten Bogor tertinggi di Indonesia kedua. Coba itu. Saya pada saat mendengarkan paparan dari Direktur PAUD dan dari UNICEF tuh, hah, kok bisa ya Kabupaten Bogor yang sebegitu kayanya bisa terjadi. Nah, pada saat kami survei ke lapangan, dan itu memang nyata terjadi, dan memang data real dari UNICEF, dan kita tidak bisa menutup mata karena itu memang terjadi gitu. Seperti itu Ibu-ibu. Terima kasih Bu Ratiwi atas tambahannya, karena saya belum sempat mengikuti program pelatihan AI karena sudah terbentur dengan wabah corona. Seperti itu. Selanjutnya ada yang mau menambahkan? Ibu Syuatun atau Ibu Ani? Bu Juana mungkin? Cukup. Bu Ratiwi mau menambahkan lagi? Atau mau berbagi? Cukup Bu, cukup. Cukup, oke. Mungkin dari saya, intinya semua lapisan masyarakat, baik orang tua, guru, sekolah, dinas kesehatan, posyandu, dan pemerintah harus bekerja sama untuk memberantas stunting yang ada di Indonesia, karena di Indonesia itu kasus terbesar nomor 4 ya kalau nggak salah tadi di dunia. Sungguh sangat malu ya, negara Indonesia sangat dikenal dengan pariwisatanya yang sangat indah luar biasa, tetapi di balik itu ada satu hal yang membuat kita sedih karena kasus stuntingnya sangat tinggi. Nah, mudah-mudahan dengan program yang diadakan oleh pemerintah saat ini, terutama Kabupaten Bogor yang sudah merasa tersentil, menjadi lebih bersemangat untuk memberantas stunting di Kabupaten Bogor. Terima kasih untuk kerjasama antara posyandu, sekolah, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan Kabupaten Bogor. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu moderator.
suaranya kurang terdengar, Ibu Enda. tes. Ya. Udah terdengar Sudah terdengar. kesimpulan garis besar. Terus nanti diulang. Bos, bila bisa diulangi, Ibu? Suaranya terputus. Iya, suaranya masih terputus, Ibu. Tes. Ya. Oke.